Halo, kali ini kita akan menentukan kualitas pengecoh pada suatu soal pilihan ganda. Jadi di pilihan ganda kan terdapat satu jawaban yang benar dan sisanya adalah distraktor atau pengecoh. Nah, pengecoh yang baik itu dikatakan berfungsi kalau misalnya setidaknya dipilih dari 5% peserta didik yang mengerjakan tes tersebut. Nah, untuk itu di sini saya akan mencontohkan misalnya terdapat 12 item soal yang dikerjakan oleh 30 peserta tes di sini ya. Nah, di sini saya sudah mendata masing-masing. Misalnya nih nomor soal pertama. Ada berapa banyak sih yang memilih opsi A, B, dan D? Kenapa yang opsi C tidak ada? Karena di sini opsi C merupakan jawabannya. Jadi di sini yang merupakan jawaban saya hitamkan. Karena hal tersebut tidak akan kita analisis. Kita hanya fokus pada distraktornya atau pengecohnya. Nah, untuk membantu kita dalam menghitung, di sini sudah saya sediakan tabel khusus nanti tempat persentase dari tiap jawabannya, dan nanti saya sediakan juga di sini tabel interpretasinya. Untuk menentukan kualitas pengecoh, di sini ada rumusnya. D sama dengan A per N dikali 100%. D itu nanti persentase pemilihan distraktor, jadi berapa persen sih peserta didik yang memilih opsi tersebut. A itu jumlah peserta didik yang memilih opsi, jadi nanti jumlahnya misalnya nomor 1 A-nya 7 gitu ya. Dan jumlah seluruh peserta didik yang mengerjakan tes itu disimbolkan N. Jadi A per N dikali 100%. Oke, kita sekarang akan mencari persentase dari tiap distraktor yang ada di sini. Kita pilih satu sel gitu ya, satu kotak. Terus kita tulis sama dengan selanjutnya 7 yang di sini itu kita bagi dengan jumlah peserta didik yang mengikuti tes. Di sini ada 30, jadi kita tuliskan 30 gitu. Kalau sudah kita enter. Nah, ini bentuknya kan belum persen ya, masih koma. Sebenarnya di sini bisa dikali 100%, tapi saya cenderung menggunakan yang ini, fitur ini teman-teman. Nanti kalau teman-teman klik ini, nah dia otomatis akan dipersenkan dari desimal yang tadi. Nah, ini kalau udah kayak gini kita bisa tarik ke atas, tarik ke bawah. Nah, akhirnya semuanya udah diperoleh hasil. Oke, di sini kan ada yang 00 nih teman-teman ya. Kita hapus aja biar tidak mengganggu. Kita gitu ya. Sesuaikan dengan letak jawaban yang tadi. Nah, kalau sudah kayak gini, kita sisa interpretasi. Sebenarnya teman-teman bisa interpretasi secara manual. Tapi kalau misalnya mau biar cepat gitu ya, kita bisa pakai rumus juga sama dengan if. Dalam kurung if itu jika di kolom sini nilainya itu lebih dari 5%, maka kita masukkan apa yang akan terjadi. Maka itu kasih koma ya. Kalau di sini saya baik, tadinya distraktornya baik. Kalau salah, tidak, asumsi tersebut tidak dipenuhi, maka tulisannya adalah buruk. Terus tutup kurung. Nah, pemisah ini nanti bisa menyesuaikan Excelnya teman-teman ya. Kalau di saya pemisahnya dalam bentuk koma. Tapi kalau teman-teman nanti bisa dicek koma apa titik koma gitu. Kita enter. Nah, ini sudah terinterpretasi baik. Sekarang kita geser samping dan ke bawah. Oke. Sekarang kita cek dari keseluruhan. Pastikan dulu kita sudah hapus sesuai dengan letak-letak dari kunci jawaban kita tadi ya. Karena ini takut dikhawatirkan membuat kita salah interpretasi. Itu betul-betul. Oke. Nah, kalau dari hasil perhitungan kita, ternyata seluruh distraktor sudah berfungsi dengan baik. Untuk itu, soal-soal tersebut distraktornya itu keseluruhan berfungsi, sehingga tidak perlu dilakukan revisi pada distraktor tersebut.